Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kendal meresmikan Posko Aksara Antisipasi Konflik Sosial Tenaga Kerja Asing atau TKA di kawasan industri Kendal KIK. Hal ini dimaksudkan guna mengantisipasi konflik sosial tenaga kerja asing TKA di kawasan industri Kendal, dan launching ini digelar di Aula Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal pada Selasa 19 November 2024. Posko Aksara merupakan sarana tempat pengaduan masalah yang berhubungan dengan TKA di Kabupaten Kendal. Inovasi Posko Aksara ini digagas oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal, Alfebian Yulando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, 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 salam Pancasila. Salam Pancasila. Yang terhormat Bapak Sekda Kabupaten Kendal, Bapak Agus Dwi Lestari, yang kami hormati jajaran Forkomjam Kecamatan Kaliungu, alhamdulillah hadir pribadi bersama Babinsa dan Babikaptimas. Dan yang saya hormati Bapak Ibu keluarga besar Kesbangpol yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini panjenengan kita semua bisa bersilaturahmi, bisa bermuajahah, insya Allah dalam keadaan yang sehat walafiat, dan semoga tidak kurang sedikit apapun. Salat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga panjenengan kita semua, seluruh masyarakat Kabupaten Kendal khususnya, insya Allah termasuk umat beliau yang mana kita tulis syafaatnya di yaumil nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Sekda dan Bapak Ibu yang saya hormati, terkait kegiatan pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Tentu yang pertama, kegiatan pada siang hari ini yaitu yang pertama, kegiatan melengkapi proper PIM 2 Angkatan 28 tahun 2024, dan alhamdulillah kami mempunyai tema yaitu Posko Aksara Pak Sekda, yaitu Posko Antisipasi Konflik Sosial Tenaga Kerja Asing di kawasan industri Kendal. Adapun dasar-dasar yang pertama yaitu dasar pelaksanaan Surat Perintah Bupati Kendal nomor 800-22-215/2024 untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional 32 angkatan 28 pada tanggal 31 Juli sampai dengan 6 Desember 2024 di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah atau BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan utama dari adanya Posko Aksara ini adalah untuk membangun komitmen dan kepedulian stakeholder internal dan pentahelik, pengawasan tenaga kerja asing di daerah, serta terwujudnya kolaborasi jejaring kerja yang jelas, terukur, dan terstruktur antara stakeholder dalam pelaksanaan antisipasi konflik sosial untuk menciptakan rasa aman, nyaman, dan harmonis serta kondusivitas wilayah di Kabupaten Kendal ini. Selanjutnya, dengan adanya Posko Aksara ini diharapkan pengaduan masyarakat maupun permasalahan-permasalahan terkait tenaga kerja asing dapat dimediasi dan diselesaikan dengan cepat. Untuk itu kami mohon untuk kiranya Bapak Sekda Kabupaten Kendal untuk bisa memberikan arahan sekaligus melaunching Posko Aksara pada siang hari ini. Demikian,
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada acara ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan pada penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejabat Sekda Kabupaten Kendal Agus Dwi Lestari yang hadir dalam launching ini menyambut baik inovasi Posko Aksara yang merupakan gagasan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Kendal. Menurutnya inovasi itu sangat dibutuhkan mengingat Kabupaten Kendal memiliki kawasan industri Kendal yang di dalamnya ada banyak tenaga kerja asing. Dengan adanya Posko Aksara ini, PJ Sekda Kendal Agus mengatakan potensi kerawanan konflik sosial yang diakibatkan tenaga kerja asing bisa terdeteksi secara dini dan dapat meminimalisir terjadinya konflik antara penduduk lokal Kendal dan TKA yang ada di Kabupaten Kendal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati Bapak Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal beserta seluruh jajaran pejabat struktural, fungsional dan pelaksana di Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal. Yang kami hormati Bapak Forkompimcam Kecamatan Kaliwungu, hadir secara pribadi Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta dengan Babin Kantipmas maupun Babinsannya, Bapak Ibu dari KIK dan hadirin yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa bertemu di aula kantor Badan Kesbangpol dan Badan Sehat Walafiat. Saya masuk ini agak, wah Pak Feby ternyata romantis ya, orangnya romantis loh. Bunga-bunganya merah jambu, merah itu luar biasa, putih, romantis gitu ternyata. Betul ya? Sering memberi coklat betul. Jadi beliau romantis jadi Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, salawat salam yang kita aturkan pada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya, bisa melaksanakan sunnah-sunnahnya dan dapat syafaat pada yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Pak Kepala Kesbang, saya selaku pemerintah Kabupaten Kendal menyambut baik dan mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas inovasi yang telah diberikan oleh Kepala Badan Kesbangpol, dalam hal ini Pak Alfian Yulando. Beliau adalah peserta Diklat Tim 2, kemudian sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mengatasi, mengidentifikasi, meredusir atau menghilangkan konflik yang terjadi Kendal, SARA. Apa ini? Dari akronim SARA adalah suku, antar agama, ras dan antar golongan. Termasuk di dalamnya adalah tenaga kerja asing, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah memahami bahwa Kendal adalah salah satu pusat pengembangan industri yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia. Ada 10.000 hektar kawasan ekonomi khusus yang nantinya tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kendal. Sesuai dengan harapan Bapak Bupati bahwa Kendal menjadi pusat industri dan pariwisata, ini merupakan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pak, terutama di Kaliwungu dan sekitarnya dan Kendal pada umumnya. Akan tetapi Bapak Ibu, dengan adanya kawasan industri itu tentunya tidak hanya hal-hal yang positif yang kita terima, tetapi juga hal-hal yang negatif yang perlu kita antisipasi, yaitu adanya konflik-konflik sosial baik internal maupun dari eksternal. Hal ini sesuai dengan tusinya Pak Feby selaku Kepala Badan Kesbang, bagaimana untuk meredusir atau mengurangi atau tidak menghilangkan
konflik yang disebabkan oleh tenaga kerja asing, Bapak Ibu. Karena mau tidak mau, perusahaan-perusahaan yang di Kendal, tenan-tenan yang ada di KIK itu akan mendatangkan tenaga kerja asing sebagai tenaga ahli. Bapak Ibu kalau datang ke suatu hotel Sayin, pagi, sore pasti banyak tenaga asing. Artinya apa? Kemungkinan budaya mereka, ideologi mereka, gaya hidup style living mereka, gaya hidup mereka mau tidak mau bisa memengaruhi budaya, ideologi maupun gaya hidup kita selaku bangsa Indonesia. Makanya kami menyambut baik dan mengapresiasi terkait dengan adanya Posko Aksara ini. Akronim adalah antisipasi konflik sosial tenaga kerja asing di KIK ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kolaborasi dari Forkom Pimcam, dari TNI, dari kepolisian, dari kecamatan dan desa bisa mendeteksi dini terhadap kejadian konflik yang ditimbulkan dari tenaga kerja asing. Kemungkinan Bapak Ibu saya akan memprediksikan tenaga kerja asing akan lebih banyak lagi yang datang Kendal. Karena kita belum siap untuk bisa mensuplai sumber daya manusia, pekerja baik kelas rendah, menengah maupun tinggi. Kita mungkin kelas menengah sampai rendah sampai tinggi, menengah kita bisa menyuplai, tapi untuk expert pasti mereka mendatangkan dari tenaga kerja asing, baik dari Eropa, Asia, termasuk dalamnya adalah Cina dan Korea. Jadi ini saya sekali lagi sangat memberikan apresiasi dan harapannya posko ini bisa mendeteksi dini untuk terjadi konflik antara masyarakat setempat dengan tenaga kerja asing yang ada di kawasan industri Kendal itu. Jadi mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Tentunya tidak mungkin Pak Febi bisa bekerja sendiri, Pak Forkom Pimcam. Tentunya kolaborasi, sinergitas dan soliditas antara Badan Kesbang dengan TNI Polri sangat dibutuhkan untuk menciptakan kondusivitas daerah saat ini di Kendal ini, apalagi menjelang pada saat dan pasca Pilkada 2024 ini. Demikian yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, launching Posko Aksara antisipasi konflik sosial tenaga kerja asing di kawasan industri Kendal dengan resmi saya nyatakan dibuka. Saya nggak tepuk Pak, nanti ditanya Pak Febi, tepuknya berapa kali gitu. 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah bilang nggak tepuk, saya Bismillahirrahmanirrahim aja Pak. Demikian mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kendal dan sekitarnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya mohon berkenan untuk Hari ini kami selaku PJ Sekda datang ke sini dan melonsing Posko Aksara antisipasi konflik sosial dengan adanya tenaga kerja asing di kawasan industri Kendal. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa karena Kendal mempunyai kawasan industri yang tentunya yang bekerja di KIK tidak hanya orang Indonesia. Ada beberapa tenaga kerja asing yang didatangkan oleh pihak tenan untuk bekerja di kawasan industri Kendal itu. Dengan adanya tenaga asing itu tentunya akan membawa budaya, ideologi, lifestyle yang ada di negaranya, kemudian datang ke Kendal
Dan harapannya memang dengan adanya posko ini tidak terjadi konflik antara penduduk lokal di Indonesia atau di Kendal dengan penduduk tenaga kerja asing yang didatangkan oleh tenan di KIK. Ini merupakan upaya dari Badan Kesbangpol secara dini bisa mendeteksi apabila terjadi kerawanan-kerawanan konflik sosial yang diakibatkan dari tenaga kerja asing. Kami sangat mengapresiasi. Mudah-mudahan Kendal menjadi tempat yang nyaman untuk berinvestasi dan bekerja mencari nafkah bagi masyarakat Kendal dan di Indonesia. Alhamdulillah, jadi sinergitas antara Badan Kesbangpol, dari aparat keamanan, dari aparat intelijen itu sangat luar biasa. Jadi sedini mungkin tidak akan terjadi konflik apabila kekompakan, kolaborasi, sinergitas dan soliditas dari teman-teman aparat keamanan dan teman-teman di Badan Kesbang itu bisa terjamin. Jadi alhamdulillah tidak ada konflik yang diakibatkan dari tenaga kerja asing yang ada di KIK. Harapan ini, tahapan berikutnya adalah bagaimana ini mensosialisasikan kepada tenan yang ada di KIK bahwa kita sudah mempunyai posko yang akan mendeteksi secara dini apabila terjadi kerawanan atau konflik sosial antara penduduk lokal dengan tenaga asing. Jadi harapannya nanti kita sampaikan kepada Kesbang untuk milestone berikutnya, sosialisasi kepada tenan-tenan yang ada di KIK, kemudian sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kaliwungu dan sekitarnya bahwa kita sudah punya tempat yang cepat bisa menangani, mendeteksi terkait dengan adanya antisipasi konflik sosial. Pemirsa, kawasan industri Kendal atau KIK yang saat ini terus berkembang pesat menciptakan tantangan baru, yaitu dengan masuknya tenaga kerja asing ke kawasan tersebut. Dan dari hal ini tentunya mendapatkan tantangan tersendiri dan butuh strategi yang cukup lumayan luar biasa. Dan ini perlu koordinasi dan juga kolaborasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan kali ini, pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir di samping kiri saya. Ada Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal, Pak Alfebian Yulando, atau yang akrab kita panggil dengan Pak Febi ya Pak ya. Selamat siang Pak Febi. Selamat siang Mbak. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Oke, luar biasa. Pak, ini kan yang sedang marak dibincangkan adalah datangnya atau masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, khususnya mungkin di Kabupaten Kendal juga ada ya Pak ya, karena mengingat Kabupaten Kendal ini punya kawasan industri Kendal ya Pak ya, KIK ya. Nah ini perlu perhatian khusus. Kalau Bapak melihat fenomena ini seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang di Kabupaten Kendal ini ada KIK. Jadi KIK adalah proyek strategis nasional yang memang itu nantinya luas tanahnya sekitar 2.200 hektar dan saat ini baru 1.100 hektar. Dan nantinya di situ memang yang namanya kawasan industri tentunya akan ada banyak pabrik, Pak, pabrik-pabrik yang memang owner-ownernya itu berasal dari luar Indonesia, baik dari Cina, Korea, Singapura, dari luar negeri. Artinya dengan adanya owner-owner yang dari luar Indonesia, owner tersebut juga membawa tenaga kerja asing sebagai tenaga kerja yang handal untuk operasional pabrik itu sendiri. Jadi memang seperti itu sudah terjadi di seluruh Indonesia. Tentunya adanya KIK itu akan membawa dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya lowongan pekerjaan. Namun juga tentunya dengan adanya tenaga kerja asing yang mempunyai visa bekerja di sini dan menginap di Kendal juga akan menjadi tantangan tersendiri buat masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya kami pemerintah Kabupaten Kendal, yaitu Kesbangpol. Karena apa? Karena kita tahu bahwa tenaga kerja asing itu mempunyai habit yang berbeda, mempunyai budaya yang berbeda, mempunyai komunikasi yang berbeda, dan juga tentunya
perihal bahasa. Dan di sini kami selaku pemerintah Kabupaten Kendal melalui Kesbangpol menginginkan bisa untuk mensupport, memberikan yang terbaik dengan adanya KIK itu, yaitu dengan adanya posko aksara itu. Oke, posko aksara ini posko yang seperti apa, Pak? Jadi posko aksara adalah posko antisipasi konflik sosial tenaga kerja asing di Kabupaten Kendal. Artinya dengan adanya tenaga kerja asing yang memang membawa dampak positif dan juga ada juga nantinya bisa negatif yang dikarenakan tenaga kerja asing tersebut bertempat tinggal tidak di dalam kawasan industri Kendal, menyebar juga ya, namun Pak, menyebar di tempat-tempat masyarakat sekitarnya, baik itu di Kecamatan Kaliwungu ataupun mungkin sampai Kaliwungu Selatan dan Brangsong. Dan tentunya dengan tempat tinggal tenaga kerja asing tersebut, artinya masyarakat itu pasti yang ditempati mungkin akan siap, namun masyarakat sekitar yang memang merasa belum ada mungkin pelaporan, belum ada sosialisasi tenaga kerja asing tersebut di sana tinggal sebagai apa, itu akan menjadikan hal yang berbeda secara perspektif sudut pandang, karena memang sudah ada laporan beberapa ke kami dari lembaga swadaya masyarakat bahwa tenaga kerja asing yang bertempat di dalam rumah masyarakat itu ada hal-hal yang negatif. Salah satunya membuang sampah sembarangan, terus ada yang minum minuman yang ada kadar alkoholnya, karena memang habitnya berbeda. Nah, untuk itu posko kami mempunyai manfaat atau salah satunya yaitu mitigasi dan antisipasi, Mbak, supaya nanti bisa terdeteksi dini, biar kami tahu, kami melaporkan kepada Pak Bupati bahwa di beberapa titik spot yang tenaga kerja asing itu menempati rumah masyarakat itu, biar kami bisa meyakinkan kepada lingkungan masyarakat dan yang ditempati sendiri. Gitu. Oke. Kalau yang berhak atau yang bisa melaporkan di posko aksara ini siapa saja sih, Pak? Ya, semuanya. Baik dari unsur masyarakat, baik unsur lembaga swadaya masyarakat LSM, tokoh-tokoh, semuanya bisa, Mbak. Karena kita itu menginginkan kerja yang keroyokan, gotong royong bersama-sama. Karena nantinya kedepannya itu pasti tiap tahun akan tambah tenaga kerja asing, Mbak. Yang nantinya mana akan memenuhi kuota yaitu 2.200 hektar. Ya, di sini kami antisipasi sejak dini. Artinya segala sesuatunya sebelum itu tidak menjadikan hal yang menakutkan atau mengkhawatirkan, minimal kami sudah mitigasi dari awal, ya. Oke, berarti ada upaya antisipasi dulu ya, Pak, ya, dari Kesbangpol. Nah, ini dari pola penanganan atau dari kan ada aduan masuk ya, Pak, ya, ke Kesbangpol. Terus implementasinya seperti apa dan penanganan dari aduan itu? Ya, mungkin aduan itu bisa melalui online, Mbak, melalui nomor telepon, juga bisa datang ke kami. Dan kami mitigasi dulu pelapornya itu, kami pastikan bahwa pelapor ini mempunyai data yang valid, lengkap, ya? yang valid, ya. Kami mungkin mintain KTP-nya, ID-nya, kami catat, ya. Terus beserta laporannya apa, kami ketik, ya. Habis itu kami lakukan implementasi ke TKP bersama dengan stakeholder, yaitu TNI dan Polri, yaitu jajaran Forkomincham dan pemerintahan desa. Jadi laporan-laporan tersebut benar atau tidak, yang pasti akan kami note, ya, kami akan record laporan tersebut dan kami adakan bersama-sama untuk ke lokasi tersebut untuk memastikan bahwa laporan ini benar ataukah memang ini hanya kekhawatiran. Gitu. Oke. Artinya harus jelas identitas pelapornya juga ya, Pak, ya, nggak bisa anonim ya, Pak, ya. Betul, ya, harus jelas agar bisa ditindak begitu ya. Betul Pak, sekali, Pak. Oke. Kalau ini kan baru di launching ya, Pak, ya, dari posko aksara sendiri. Sebelumnya memang ada banyak laporan, Pak, terkait TKA ini, Pak, di Kendal? Iya, lumayan, Mbak, lumayan banyak. Jadi khususnya tenaga kerja asing yang memang bertempat tinggal di masyarakat sekitar lingkungan. Artinya memang mungkin mereka itu sudah punya visa sesuai dengan peruntukannya. Memang tenaga kerja asing itu memang boleh bertempat tinggal dimanapun memang
boleh Mbak. Ada undang-undangnya, iya. Namun walaupun memang ada undang-undang yang memang memperbolehkan tenaga kerja asing untuk bertempat tinggal dimanapun dan memegang visa kerja, itu pun kami juga tetap harus antisipasi. Karena apa? Karena budaya dari tenaga kerja asing dengan Indonesia khususnya Kendal kan jelas berbeda. Apalagi Kendal itu kan juga kota santri Mbak. Apalagi Kaliwungu itu kan memang tempatnya banyak santri-santri, banyak pondok pesantren juga ya Pak ya. Agamanya banyak pondok pesantren. Makanya ini juga harus kami lakukan sejak awal. Walaupun memang belum ada hal yang sangat meresahkan, namun setidaknya ada laporan-laporan kayak tadi, ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang minum minuman yang punya kadar alkohol. Jadi secara habit jelas tidak bisa kalau memang mereka itu sama dengan kita. Lah kami sebagai pemerintah hadir di sana bersama stakeholder terkait. Nah ini kan tadi hadirnya bersama stakeholder terkait, koordinasi dan juga komunikasinya seperti apa Pak nanti ke depan? Ya kami tentunya selama ini sejauh ini kami dengan stakeholder terkait TNI dan Polri, kami bersama-sama rakor ya, rapat koordinasi awal. Ya mungkin tempatnya bisa di kami Kesbangpol, bisa di kecamatan, di kantor kecamatan, di juga kantor Polsek, Koramil, juga bisa dengan Forkomimda. Jadi kami rakor awal, kami mitigasi bahwa ada laporan yang masuk seperti ini. Langkah-langkah sebaiknya seperti apa? Kami juga tidak mungkin berjalan sendiri Mbak, karena apapun beliau-beliau itu TNI dan Polri kan lebih mempunyai strategi di dalam menjaga kondusivitas wilayah dengan cara-cara yang sudah seperti sudah terlatih. Jadi kami bersama-sama bersinergi rakor, terus kami turun di lapangan seperti itu. Oke, artinya memang selalu menjalin koordinasi dan kolaborasi itu ya Pak ya untuk penindakan hal tersebut. Ya kami menganut 4K Pak kalau apa saya, itu Mbak. Pak? 1. Komunikasi. 2. Koordinasi. 3. Kolaborasi. Yang keempat, tahu nggak Mbaknya yang keempat apa? Mungkin bisa nebak? Apa Pak? Ada yang tahu mungkin? Yang di sini? Oh nggak tahu ya. Empatnya adalah kencanisasi. Artinya kencanisasi itu implementasi. Oh, oke, langsung ke lapangan gitu ya Pak ya. Saya 4K namanya unik itu. soalnya kencanisasi. Iya, itu memang saya membuat itu 4K Pak. Iya. Dan itu jadi tolak ukur juga ya Pak ya, jadi pegangan juga ya Pak ya. Iya. Kesbangpol dan juga stakeholder terkait Betul, juga. 4K yang menarik kencanisasi itu tadi. Iya. Yang semuanya diimplementasikan untuk mengantisipasi adanya konflik itu ya Pak. Iya. Oke. Kalau tadi kan ada pemenuhan atau perlebaran KIK ya Pak di masa mendatang. Iya. Itu kan butuh tenaga yang lebih banyak. Juga ada tenaga asing juga. Ada aturan nggak Pak yang mengatur seberapa banyak tenaga asing yang boleh masuk ke Indonesia khususnya di Kendal ini Pak? Sepertinya memang ada ya regulasi itu. Yang saya tahu ini sepertinya untuk tenaga kerja lokal itu diberikan tempat sekitar 70%. Yang saya baca ya Pak. Ya. Untuk yang asingnya itu 30%. Asing itu tidak serta-merta tenaga asing dari luar Indonesia. Asing itu bisa di luar Kendal, artinya begitu. Oke, yang dimaksud asing adalah di luar lokal ya Pak ya, lokal Kendal untuk ya. tenaga kerja untuk tenaga kerjanya. Oke, berarti memang sudah ada aturannya juga ya Pak ya, 70-30. Seperti itu ya regulasinya. Dan ini kan tadi sudah di launching posko ya Pak ya. Ini upaya dari sosialisasi Kesbangpol sendiri ke depan nanti seperti apa? Ya setelah ini kami akan sosialisasi kepada KIK, terus kepada pemerintahan desa. Kita gandeng Forkomimcam dan juga kepada Forkomimda khususnya. Artinya kami menginginkan ada integrasi antara Forkomimda terus linear kepada Polsek dan Koramil juga kami linear dengan kecamatan. Jadi kami bersama-sama kami ke KIK untuk menyampaikan, mensosialisasikan bahwa sudah ada posko aksara yang mana nantinya membantu KIK di dalam menjaga kondusivitas wilayah di luar KIK, Mbak. Jadi memang kalau di dalam KIK itu sudah ada SOP-nya yang mengatur tentang tenaga kerja asing. Sedangkan di luar KIK itu sudah menjadi tanggung jawab pemerintah Kendal. Nah kami dengan ada posko aksara ini kami berharap untuk memudahkan koordinasi dan juga bisa memitigasi sejak awal. Karena kalau kami tidak hadir pemerintah bersama dengan pemerintah yang lain, kayak pemerintah desa,
kecamatan, itu akan nantinya antisipasi itu akan tidak ada. Gitu. Oke. Ya. Artinya di dalam sudah ada pelisainya, di sini juga ada Kesbangpol Ya. melalui posko aksaranya Aksara, ya Pak ya. betul, ya. Dan ke depan mungkin masyarakat harus mengetahui posko ini ya Pak ya, karena mungkin suatu saat masyarakat bisa melapor langsung ke sini gitu. Ya. Begitu ya Pak ya. Oke. Dan sejauh ini mungkin yang diketahui masyarakat adalah adanya mungkin ketimpangan sosial dari tenaga asing dan juga masyarakat. Nah, ini perlu edukasi dan sebagainya. Dari Kesbangpol sendiri seperti apa Pak? Tapi tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu Bapak. Pemirsa tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya. Bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Data kalau ada sekitar 130 besar dan kecil ini termasuk kecil. yang sesuai dengan perda. yang harusnya ditarik pajak. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Seperti itu, jadi anak seumur itu kan memang sedang mencari jati diri. Database-nya sudah kerekod bahwa dia itu pernah berhadapan dengan hukum. Dan kalau misalnya izin semudah itu, daerah kan kacau gimana dia akan mengatur wilayahnya kan. Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini. Mumpung libur, mau cari wisata anti mainstream di Pati apa ya? Ini dia wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, nggak afdol rasanya kalau nggak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Yuliati Warno ini hadir dengan bertujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, kilometer 3. Desa Langan Harjo, RT 07, RW 03, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081326693300 atau 082137769333 untuk reservasi lebih lanjut.
Ayo, datang langsung ke Wisata Batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, nggak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Pemirsa masih bersama kami di Sapa Jatan Lingkar TV dan masih bersama saya Pak Feby. Siap. Dan kita masih akan membahas ya Pak ya terkait antisipasi dari konflik tentang tenaga kerja asing ya Pak yang masuk ke Kabupaten Kendal. Pak, menyambung yang tadi, banyak sekali stigma masyarakat yang menyebutkan bahwa tenaga asing itu lebih sejahtera hidupnya atau mungkin menganggap bahwa ada ketimpangan sosial di masyarakat, utamanya dengan adanya tenaga kerja asing ini. Sebenarnya faktanya seperti apa sih Pak? Ya, jadi tenaga kerja asing yang bekerja di Kendal ini, di KIK itu memang sudah mempunyai regulasi yang sesuai dengan undang-undang. Jadi kalau masyarakat misal melihat ketimpangan itu, mungkin masyarakat belum tahu Mbak. Karena apa? Karena tenaga kerja asing itu datang ke KIK, itu tenaga kerja asing yang sudah mempunyai keahlian-keahlian khusus memang, yang tidak bisa dari tenaga lokal untuk menjadi seperti mereka.
Dan juga yang menarik di sini Mbak, bahwa tenaga kerja asing itu juga memberikan income, memberikan PAD kepada pemerintah Kabupaten Kendal. Jadi ada pajaknya Mbak itu. Artinya tenaga kerja asing itu juga bekerja sesuai visa kerja, mempunyai keahlian khusus dan juga menyumbang PAD. Nah, disitulah mungkin masyarakat melihatnya belum secara jelas bahwa peran TKA yang ada di KIK itu seperti apa. Di sini mungkin yang masyarakat melihatnya dari sikap dan kondisi saat ada di lingkungan, mungkin itu aja, sehingga menjadikan gaya hidupnya kok hedon. Mungkin kalau beli makanan kan yang banyak itu mungkin dari situ yang mahal-mahal, terus itu mungkin menjadikan masyarakat lokal itu seperti itu Pak. Tapi secara jujur itu tenaga kerja asing itu juga memberikan dampak positif pada pemerintahan Kabupaten Kendal dan juga kepada KIK tersendiri. Artinya mungkin dengan penjelasan dari Pak Febri ini mungkin dari masyarakat juga kedepannya bisa lebih terbuka lagi ya Pak ya pikirannya mengenai tenaga asing yang datang ke Kabupaten Kendal ini pada khususnya. Tantangan Pak dari upaya untuk mengantisipasi dan juga mitigasi konflik dari adanya tenaga asing ini dari Kesbangpol seperti apa? Ya tentunya tantangannya, makanya kami membuat posko aksara ini. Tantangan ke depan kita tahu bahwa KIK itu akan berkembang pesat dan pastinya akan datang lagi tenaga kerja asing, bertambah lagi yang saat ini sesuai data kami Mbak, itu ada 366. Artinya tiap tahun pasti akan naik. Itu kenaikannya pasti minimal 50%. Jadi artinya antisipasinya ya kami konsolidasi, koordinasi, komunikasi dan kencanisasi tadi bersama stakeholder terkait di sekitar kawasan tersebut. Artinya karena kalau kita nggak antisipasi sejak awal, karena sekali lagi tenaga kerja asing itu hadir dan bekerja di KIK itu mempunyai legalitas yang memang sudah clear, sudah kuat. Namun untuk perilaku, sikap dan perbuatannya di lingkungan, yaitu yang perlu kita antisipasi bersama. Artinya jangan sampai dengan habit yang berbeda, mereka tenaga kerja asing itu bisa semaunya gitu loh, semaunya di dalam pikiran maupun kebiasaan yang di luar itu dibawa ke sini. Yaitu yang kita antisipasi seperti itu, sehingga akan bisa menimbulkan konflik sosial yang tidak melebar gitu. Dan salah satu untuk mengatasi atau mencegah konflik terjadi adalah dari masyarakat juga ya Pak ya sebenarnya ya Pak ya? Ya, masyarakat juga harus aktif, proaktif juga membantu kami, yang minimal melaporkan kepada pemerintah desa atau melalui WA ke Kesbangpol. Jadi kami tahu bahwa keresahan itu kan memang yang tahu masyarakat. Kami di level pemerintah daerah itu kan kami selain kami mitigasi turun, namun masyarakat itu kan akan lebih tahu secara efek dari tenaga kerja asing yang ada di wilayah masyarakat tersebut. Jadi kami memang sangat butuh keaktifan dari masyarakat. Artinya jangan ragu-ragu lagi untuk mungkin melaporkan juga ya Pak ya ke pemerintah desa, pemerintah kecamatan atau mungkin langsung ke Kesbangpol ya Pak ya, melalui posko aksara yang belum lama ini di launching ya Pak ya. Dan untuk harapannya Pak dari posko aksara ini kedepannya seperti apa? Ya kami berharap posko aksara ini bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, stakeholder dan khususnya KIK. Karena kami pemerintah pasti akan mensupport, akan memberikan pelayanan terbaik untuk KIK. Namun kami juga punya SOP, yaitu punya tusi untuk menjaga kondusivitas wilayah di luar KIK. Maka posko aksara itu hadir. Artinya jangan sampai dengan adanya posko aksara ini ada pihak-pihak tertentu yang merasa khawatir ataupun menjadikan hambatan. Nah itu mungkin perlu dijelaskan. Hadirnya kami di sini akan memperkuat adanya KIK dan para investor masuk itu akan bersinergi dengan baik dengan pemerintah desa. Indikatornya apa? Indikatornya masyarakat Kabupaten Kendal itu tidak resah, tidak khawatir, bisa menerima tenaga kerja asing yang bertempat tinggal di wilayahnya masyarakat tersebut. Artinya kami hadir di sana. Kalau kami tidak hadir, terus terjadi keresahan, ada demo, ada konflik sara sampai mungkin berkelahi dan lain sebagainya, itu akan kondusivitas sudah tidak terjamin. Artinya
akan menimbulkan kekhawatiran yang lebih dahsyat ke depannya. Ya, seperti itu. Dan imbauannya Pak untuk masyarakat sendiri, untuk yang ragu-ragu melaporkan ke Posko Aksara dan mungkin untuk stakeholder juga untuk bersama-sama berkolaborasi dan juga bersinergi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada masyarakat Kabupaten Kendal, khususnya saat ini di wilayah Kecamatan Kaliwungu, Kaliwungu Selatan dan Brangsong, dan mungkin Kecamatan Kendal. Apabila ada tenaga kerja asing yang menginap atau bertempat tinggal di wilayah panjenengan dan tenaga kerja asing itu mempunyai kebiasaan ataupun hal-hal yang belum bisa diterima oleh panjenengan selaku masyarakat setempat atau mungkin sampai meresahkan panjenengan, untuk itu panjenengan bisa untuk melapor langsung kepada pemerintah desa terdekat, ya, atau kecamatan ataupun ke kami Kesbangpol. Ya, tentunya nanti kami akan sosialisasi ke setiap kecamatan, khususnya mengawali di 3 kecamatan itu, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan dan Brangsong. Nanti kami bersama dengan stakeholder, kami turun, kami memberikan sosialisasi dan juga kami memberikan hal-hal yang terkait menjaga kondusivitas wilayah. Oke, luar biasa Pak. Semoga dengan adanya posko ini ke depan bisa meminimalisir ya Pak ya, bahkan mencegah adanya konflik dari TKA yang ada di Kabupaten Kendal ini. Dan tentunya mengharmoniskan hubungan ya Pak dari masyarakat dan juga TKA, kemudian pemerintah setempat ya Pak ya, dalam hal ini Kesbangpol juga gitu ya Pak ya. Dan terima kasih Pak Feby sudah berdialog dengan kami, Lingkar TV. Dan itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Alfebian Julando, ini selaku Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal. Dan akhirnya saya Galuh Sarnanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Sapa Jantan Lingkar TV dan terus saksikan Sapa Jantan Lingkar TV hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.